Pembenahan infrastruktur di Indonesia hingga detik ini masih dilakukan oleh Presiden Jokowi, yaitu guna menyongsong Indonesia Maju 2045. Namun siapa sangka, ternyata Indonesia berlari dengan sangat begitu cepat. Mungkin tidak sampai 2045, Indonesia sudah bisa menjadi negara adidaya yang bisa bersaing secara ekonomi dengan negeri Cina. Jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia, Indonesia ini adalah negara yang sangat begitu besar, yaitu dengan penduduk terpadat keempat di dunia. Jadi, untuk membuat negara yang besar menjadi negara maju, tentu jauh lebih sulit dari negara-negara kecil karena harus memperhatikan begitu banyak faktor. Indonesia, sewaktu di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, sudah dicap sebagai negara berkembang dan sedang proses untuk menjadi negara maju. Akan tetapi, saat itu patokannya hanya melihat ibu kotanya saja, yaitu DKI Jakarta, tanpa melihat provinsi-provinsi lain yang ada di luar Jakarta, yang masih jauh dari kata memadai serta berkembang. Belum lagi saat Indonesia dilanda kerusuhan Mei 1998, di mana kala itu pandangan dunia internasional melihat bahwa Indonesia seperti kembali ke zaman primitif. Saat itu, Indonesia bahkan dicap sebagai negara mundur yang sangat tertinggal. Sehingga semakin sulit bagi pemimpin-pemimpin setelah Presiden Soeharto untuk membawa Indonesia kembali menjadi negara berkembang. Baru di tahun 2015, Indonesia yang dulu kita kenal sebagai salah satu negara berkembang atau developing country mendapat baru, yaitu newly industrialized country atau NIC, atau bisa juga disebut negara industri baru. Dan pencapaian demi pencapaian terus ditorehkan oleh Presiden Jokowi, walaupun sempat goyah akibat merebaknya COVID-19 yang melanda seantero negeri, serta gangguan-gangguan dari rakyatnya sendiri. Indonesia di bawah kendali Presiden Jokowi masih cukup stabil. Presiden Jokowi pun tak patah arang, terus berjuang untuk melalui segala rintangan. Ekonomi Indonesia pun sempat terseok akan hal ini, tapi Presiden Jokowi tanpa rasa mengeluh terus berupaya untuk membangun negeri ini. Memang, seperti dalam artikel saya yang berjudul "Jokowi adalah Sang Badai", ya, seperti itulah karakter dari Presiden Jokowi. Presiden Jokowi sangat begitu meyakini bahwa negeri kita Indonesia ini akan mampu menjadi negara maju ke depannya berdasarkan apa yang dianalisa oleh Presiden Jokowi dari segala potensi yang ada di negeri ini. Presiden Jokowi pernah bilang, untuk menjadi negara besar, maju, serta adidaya, ada 3 hal yang harus dipenuhi, yaitu membangun serta mengejar ketertinggalan infrastruktur, terus meningkatkan sumber daya manusia di Indonesia, dan yang terakhir adalah memaksimalkan program hilirisasi, yaitu menghentikan seluruh ekspor bahan mentah produk unggulan yang ada di dalam negeri seperti CPO, nikel, batu bara, bauksit, dan lain sebagainya. Semuanya harus diekspor dalam bentuk setengah jadi maupun barang jadi. Dan saat ini, di tengah semua negara di dunia dalam keterpurukan akibat krisis ekonomi, Indonesia malah mencapai rekor surplus yang begitu signifikan. Lonjakan ekspor minyak sawit hari ini, kenaikan harga batu bara dunia, hingga pelemahan kurs rupiah menjadi pendorong surplus neraca perdagangan Indonesia. Neraca perdagangan Indonesia sepanjang Januari hingga Juni 2022 mengalami surplus mencapai 24,9 miliar US dollar Amerika. Angka ini merupakan rekor tertinggi sepanjang sejarah jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun yang lalu. Surplus neraca perdagangan pada semester 1 tahun ini meningkat hingga 110% dalam per tahunnya. Adapun dalam 6 tahun terakhir pada periode Januari hingga Juni, neraca perdagangan Indonesia kian hari kian membaik meski mengalami defisit pada 2018 dan 2019. Suatu negara dikatakan memiliki neraca perdagangan surplus lantaran transaksi ekspor jauh lebih besar daripada nilai impornya. Data Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan nilai ekspor pada 6 bulan pertama tahun ini mencapai 141,1 miliar US dollar Amerika atau naik sekitar 37% secara year on year. Sementara nilai ekspor pada semester 1 tahun ini
tercatat sebesar 116,2 miliar US dollar Amerika. Nilai ini juga naik sebesar 28% secara year on year. BPS juga mencatat kinerja surplus pada semester 1 2022 diperoleh dari transaksi perdagangan sektor non-migas yang jauh lebih tinggi, yaitu mencapai 133,3 miliar US dollar Amerika atau naik sebesar 37%. Surplus neraca perdagangan juga didorong oleh naiknya harga komoditas penyumbang ekspor Indonesia, terutama batu bara. Harga batu bara per Juni 2022 berada pada level 284,9 US dollar Amerika per metrik tonnya, atau meningkat sebesar 152,28% secara year on year. Adapun menurut BPS, kembali dibukanya izin ekspor minyak sawit juga turut menjadi penopang surplus neraca perdagangan pada Juni 2022. Nilai ekspor minyak sawit mencapai 2,74 miliar US dollar Amerika. Hal ini melonjak signifikan, yaitu sebesar 863% dari bulan-bulan sebelumnya. Dan nilai ini menyumbang 54% surplus neraca perdagangan pada bulan ke-6 tahun ini. Untuk menjadi negara yang besar, menurut Presiden Jokowi, tidak semudah membalik telapak tangan, karena untuk menjadi negara maju, semuanya butuh proses. Ada segala rintangan yang harus dilalui. Dan pencapaian hari ini mampu dibuktikan oleh Presiden Jokowi dengan ketekunan, keuletan, serta kesabaran. Semua bisa dilalui. Kita sebagai rakyat Indonesia harus selalu bersyukur atas segala pencapaian ini. Bagaimana pendapat Anda akan hal ini? Tulis jawaban Anda di kolom komentar. Salam NKRI dan salam dari rakyat jelata.